Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Kecap with Friends edisi 2021. Kali ini saya ditemani oleh adik kelas saya waktu SIB Sekolah Indonesia Bangkok di Thailand, yaitu Aurel. Halo Aurel. Halo Kak, halo semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Makasih. Terus terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir di podcastnya Lulu. Makasih masih ingat Lulu Lala. Sama-sama Kak, pasti itu. Singkat cerita, nah ini nih aku juga lupa ingat karena kayaknya kamu cuma sebentar nggak sih di Sekolah Indonesia Bangkok? Iya, paling lama cuma sampai 1,5 tahun ya. Oke. Nah itu, jadi aku kurang tahu deh. Kamu tuh sepantarannya siapa sih? Ini bukan sih, bentar aku tebak ya. Fania gitu nggak ya? Iya betul. Ya bagus. Dan ya udah kontak terakhir itu doang sih yang aku tahu. Iya betul. Terakhir kali dari SIB memang. Ya, kayaknya maksudnya kamu terakhir masuk tapi kamu duluan pulang ya nggak sih dibanding aku? Benar itu benar. Itu benar. Betul. Oke, sekarang aku persilahkan Aura untuk memperkenalkan diri. Oke, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Aurel Razak. Saya sekarang tinggal di Medan dan saya sekarang kuliah di Telkom University di Bandung, jurusan informatika. Jadi saat pandemi ini saya lebih sering hobi. Saya melakukan hobi sih daripada kuliah sebenarnya. Apa tuh? Jadi saya sekarang tuh lebih fokus ke buat musik. Namanya ya saya kan suka musik. Saya jadi pengen ngejar karir juga di bidang musik gitu. Itu aja sih dari saya. Makasih loh atas perkenalannya. Oh ini ya, aku dengar kayak ada leger-leger Medannya ya. Aduh, iya Kak. Aku suka. Aku pertama kali soalnya baru ketemu temen cewek gitu kan, teman perempuan yang logatnya Medan gitu di sini gitu. Jadi kayak excited aja gitu kalau ketemu orang-orang Medan. Oh, di sana ada lumayan banyak tahu. Aku juga baru tahu. Wah. Ayolah kamu kesini kapan-kapan. Aduh, boleh. Tenang, tunggu pertengahan kuliah nih. Amin, ya Allah, Masya Allah semoga lancar. Seru. Nah, waktu itu, sip, aku pertanyaan dari SD. SD, awal-awal kamu di mana, terus ke SIB, terus gimana? Terus gimana pokoknya SD, kehidupan SD kamu? Jadi dulu tuh SD saya di Medan ya. Nah, dari saya lahir kan di Medan, di SD di Medan dari kelas 1 sampai kelas 6. Pas waktu ke SIB-nya, saya itu mulai dari kelas 1 SMP. SMP ya, oke. SMP. Jadi dari kelas 1 SMP itu baru saya kelas 1 SMP semester 2 baru saya pindah. Ya, semester 2 pertengahan itu. Baru saya balik ke Medan lagi untuk melanjuti pendidikan sampai saya tamat. Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu waktu SD di Medan aktif apa tuh kamu? Di SD di Medan ya, aktifnya gimana nih? Apanya? Aktif organisasi kah, atau eskul, atau kegiatan luar sekolah sejatinya? Kalau di SD ya, SD tuh saya dulu tuh lebih sering ini sih ikut-ikut pertandingan tenis meja gitu. Tenis meja saya lebih mengikuti ekstrakurikuler. Tenis meja pernah mengikuti beberapa pertandingan, tapi inilah paling maksimal cuma sampai juara 4, juara 5 gitu. Oh, Masya Allah, paling itu udah bagus banget. I see, Masya Allah. Tapi alhamdulillah dapat menjalani. Habis itu SMP sampai di SIB tuh langsung sering olahraga, banyak fasilitas tuh kan ya. Saya sama Kak Lala, Kak Lulu main basket gitu kan. Masih ingat banget itu. Baru SMA, SMP balik lagi ke Medan, ikut organisasi, OSIS, banyak teman sih, tapi gimana ya, pertemanan kayak di daerah lokal sama di SIB itu kayak beda gitu ya rasanya, bawaan feelingnya gitu. Itu gimana ya, lebih friendly gitu, orang-orangnya enak gitu.
Ya, enak mungkin lah gitu. karena ini nggak sih, karena sedikit kayak kita sama temenan nggak bisa milih-milih Ya, lah ya istilahnya. mungkin. Nggak sama, nggak sebetulnya sama sih enak-enak semua, tapi mungkin karena feelingnya beda, mungkin bukan di Mm-mm. Indonesia gitu lah ya. Jadi Paham, gitu. paham. Mm-mm. I see. Terus kalau boleh tahu, ini kamu sempat pindah ke Bangkok karena pekerjaan orang tua kah atau? Iya, kemarin Mm. sempat orang tua pindah kerja kan, lalu diusulkan sama ayah ikut, sama ayah tinggal di sini sekalian ngawani gitu. Mm-mm. Jadi selesai tamat SD langsung Mm-mm. pindah di situ, ngikut orang tua gitu. Mm. Nah, baru kebetulan kan kemarin sempat mau pindah ke Indonesia lagi, Mm. gara-gara orang tua pengennya di Indonesia lagi, nggak mau lagi di Bangkok, udah capek Oke, gitu. oke. Jadi pindah lagi lah ke Indonesia gitu. I see. Terus lanjut ke SMA. SMA aktif apa? OSIS juga kah atau apa? SMA SMA itu lebih ke OSIS sebenarnya sih, organisasi sama Mm. magang sih sebenarnya juga ya, ikut Oh, misalnya udah mulai magang. magang. Kami dari sekolah itu kayak ada program ya, kayak misalnya Mm. tuh syarat lulus untuk SMA itu pun mesti harus mengikuti program magang yang dari sekolah gitu. Mm. Yaitu 3 minggu, 3 minggu paling lama itu. Paling lama 3 Kemar minggu. Oke, terus? jadi magang itu diacak tuh, nggak bisa milih. Jadi misalnya ada yang misalnya food and beverage untuk di hotel, ada yang Mm. sebagai cashier, ada yang customer service dan lain-lain itu. Kemarin kebetulan saya itu dapatnya yang jadi cashier di supermarket gitu. Jadi itulah interaksi sama customer ini gitu. Sih kalau boleh tahu, kamu masuk SMA biasa kah? Atau kayak gimana kok ada program ini magang? Saya kebetulan di SMA Safiatul Amalia di Medan, itu SMA swasta. Mm-mm. Nah, kebetulan memang sekolahnya ngadai program magang gitu sih, memang Oh, untuk aku kira jenis beda. untuk Oke, oke. ya melatih ininya ya, melatih Mm. siswa-siswanya gitu. Skill, iya benar-benar benar. Mm-mm. Sih. Terus gimana tuh pengalaman magang 3 minggu? Kamu 3 minggu ngambil ya? Berarti 3 minggu. Mm. gimana tuh? Awal-awalnya kayak Gimana ya? adaptasi atau kayak gimana? Pertama-tama nggak pertama juga sih, kayak seminggu full itu memang masih proses adaptasi ya, masih bingung gitu. Iya. Masih shock dalam keadaan kayak harus ngapain gini, ini harus ngapain aja gitu. Ini nggak ada arahan dari yang supervisornya gitu. Mm-mm. Terakhir pas waktu di minggu keduanya baru dikasih tahu sama orang supervisornya kalau ini harus ini gitu. Oh, oke. Nah, baru di situ udah mulai agak nyaman. Nah, lalu Mm-mm. minggu ketiganya itu nanti ada apa? Judges-nya gitu, judges yang buat program magangnya datang kayak nilai gitu. Nah, baru disitulah harus kayak betul-betul serius tuh, harus fokus, nggak boleh buat kesalahan. Kalau buat kesalahan tuh bahaya gitu. Masya Allah, keren banget. Nice sih. Kalau boleh tahu, kenapa milih informatik sama kenapa di Telkom? Kemarin tuh banyak teman-teman sama orang tua teman bilang kalau Telkom tuh bagus ya untuk teknologi ya gitu. Ya. Kan habis itu orang tuh minat juga di teknologi, kayak wah seru nih, keren gitu kan. Mm. Tapi awal sebelum mau masuk informatika itu ya kayak mikirnya tuh aduh ini matematika gimana, ini susah Mm. banget ya pasti. Soalnya di situ memang betul-betul shock loh Kak, kayak misalnya nggak ada tujuan gitu, kayak terdiam. Baru banyak orang bilang enggak, itu nanti diajari lagi, walaupun misalnya lupa-lupa dikit nanti diajari lagi gitu kan. Ya udahlah, jadinya coba masuk aja deh, habis itu alhamdulillah di Telkom sekarang. Masya Allah. Terus berarti, bentar aku tebak, kamu tuh semester 4, bukan? Enggak, bukan. 6, Enggak, berapa? masih maba nih Kak. Ya, ampun, aku salah ngitung ya berarti. Bentar. Iya. Tadinya tuh beda berapa tahun sih? 4. Oh iya benar, beda. Oh iya benar-benar benar. Maafkan aku ya, aku Enggak ngitungnya apa-apa, pakai kira-kira loh. enggak apa-apa. Terus Sekarang lagi gimana semester dulu. Apa jadi itu? maba? Oh, gimana ya? Sebetulnya kuliah sekarang agak frustasi sih Kak kalau bagi saya ya. Apa Semenjak pelajarannya online ini ya. atau online? Ya, enggak, karena online ini sih kayak menurut saya agak susah nangkap materi gitu ya. Oke. Nah, baru di pelajaran semester kami ini ya, kami tuh lebih banyak dikasih kayak PDF atau materi PowerPoint gitu, nggak ada kayak Zoom atau meeting gitu. Itu jarang banget. Paling maksimal tuh 4 kali Zoom meeting dalam satu semester gitu. Jadi kebanyakan cuma ngasih materi secara PDF, PowerPoint, nah yang semacam itulah. Nah, nanti pas waktu di misalnya kayak UTS atau UAS gitu ya. Nah, itu nanti ujiannya kan secara online tuh. Nah, secara online nanti
dia pakai aplikasi khusus dari sananya disuruh install di device. Nah, nanti tuh aplikasinya tuh seperti gimana ya? Gak bisa terkunci semuanya, cuman bisa buka satu page gitu aja. Oke, unik. Ketat nih prosesnya. I see. Terus kalau kan setahuku Telkom emang setahun asrama, berarti kan emang semenjak pandemi itu emang nggak berlaku ya? Oh, nggak berlaku. Kemarin Sekali ya. kebetulan Aurel tuh kemarin belum sempat bayar uang asrama ya. Habis itu jadi alhamdulillah kan uang nggak rugi ke asrama tuh, nggak kepotong. Tapi teman-teman kemarin tuh sempat bayar uang asrama, jadi ya kepotong gitu. Nah, jadi uang baliknya itu nggak sama yang seperti dibayar gitu. Oke. Terus kamu kalau udah lihat-lihat modulnya nih kira-kira bakal belajar apa sih di informatik ini? Bakal menekankan ke programming language apakah atau apa? Jadi di pelajaran kami ya di Telkom ini ya, kami lebih fokus ke ini sih. Katanya Python, Go sama Java itu dipelajari di apa namanya? Prodi kami. Kebetulan Aurel sekarang lagi belajar Go ya di semester 2 ini. Semester 1 belajar Python. Jadi semester 3 nanti belum tahu apa, itu tergantung dari dosennya juga sih. Oh, itu lebih kemana aku baru tahu. Yang mana yang Go? Itu Go, dia Golang ya, itu yang buat orang developer Google. Dia seperti ini sih Kak, seperti C language kayak bahasa C, hampir mirip lah gitu. Itu apa bagus juga katanya dipelajari kalau misalnya ada orang yang mau jadi employer Google, itu katanya bagus juga untuk dipelajari karena bahasa Go itu memang dibuat dari orang Google gitu. Jadi kalau misalnya ngerti, mungkin ada peluang lebih besar kalau misalnya mau kerja gitu. Ini sih keren banget. Sukses selalu ya. Ya, amin Kak. Semangat terus. Thank you Kak. Tapi maksudnya materi matematikanya juga ada kan pasti kalau misalkan di. Oh iya, matematika kami terbagi ada macam-macam sih, matematika diskrit, logika matematika. Baru lebih banyak ngitung peluang gitu. Peluang gitu. Stres lagi buat matematika itu banyak. Tapi ini udah ada apa namanya kabar bakal offline atau belum? Belum ada kabar sampai sekarang sih Kak, masih online. Belum ada surat umumnya gitu. Jadi maksudnya sekarang tuh udah dapat surat untuk online tapi emang belum tahu batasnya sampai kapan gitu ya. Jadi emang nunggu pengumuman Iya, berikutnya. belum tahu. Sebetulnya kemarin dibilang sampai tahun 2023 mungkin itu paling lama suratnya berlaku ya. Tapi mungkin belum tahu aja kalau misalnya nanti kembali offline kan, karena nggak tahu juga. Karena orang tuh merasa kayak sedih gitu, nggak ke kampus, nggak bareng-bareng sama kawan di kelas, kayak misalnya kantin kerja bareng sama gitu. Kan pengen dapat experience yang gitu juga ya, itu kan seru gitu. Tahu banget. Ya. Paham. I see. Terus aku mau nanya sedikit ke waktu zaman SMA nih. Kan ke Bangkok tuh. Itu pertama kalinya kah kamu ke Bangkok pertama-tama Thailand? Kebetulan sebelum Aurel sekolah di Bangkok ya, pernah sih sempat kayak beberapa bulan di Bangkok sama orang tua, sama ayah ngawani kerja gitu. Jadi selama Aurel SD itu udah ke Bangkok gitu kayak survei tempat gitu, nyari tempat tinggal, nyari sekolah. Nah di situ kira-kira paling lama tuh pas waktu SD itu 3 minggu lah untuk kayak survei tempat sama ini, baru balik lagi ke Medan, tamat SD baru pindah ke Bangkok. I see. Aku tapi bakal nanyanya ini soal lebih ke shock culture-nya gitu. Oh. Nah, ya itu apa tuh yang kamu dapat waktu di Bangkok untuk pertama kalinya hidup di sana berarti jatuhnya? Apa ya? Oh, biasanya aku nanya ini 3, 4 ya jatuhnya. Bahasa dulu deh, bahasa gimana tuh bahasa? Baru bahasa sih sampai sekarang ingat-ingat dikit sih ya. Sorry, Anita Rehab. Keren. Apalagi ya sih, misalnya kayak kemarin di pasar tuh Anita Rehab, Songle Hasipha, Nakap, itu masih ingat sih, gitu-gitu masih ingat. Chan Maikinmu, apa gitu, nama-nama hewan juga masih ingat lah kayak plak, mu gitu. Hebat banget. Dikit-dikit lah. Hebat, tapi segitu kayak lumayan banyak daripada aku ngingatnya. Iya, tapi paling nawar harga aku masih ingat kayak Pengmak, gitu kan, Ani, gitu lah. Iya.
Paham, paham, paham. Aduh. Nah, terus yang kedua aku biasanya nanya cuaca. Gimana tuh cuaca? Di sini. Iya dibanding di sini dan di Indo. Kok di Oh, sini dan di Indo, di sorry. Bangkok. Di sini dan di Bangkok, betul. Kalau misalnya di Bangkok sih lebih ini ya, lebih gimana? Lebih bersih gitu. Kalau rasa udaranya ya lebih bersih sama lebih cerah gitu. Kalau di sini cerah juga, tapi kebanyakan tuh kayak lebih cloudy gitu, lebih padat awan. Kalau di Bangkok tuh kan kayak awannya jarang-jarang kalau menurut orang ya, menurut saya gitu. Abis itu di sini sering kayak polusi udara gitu, walaupun nggak terlalu polusi tapi itu kayak kan banyak asap mobil tuh lewat, habis itu kereta banyak tuh, itu polusi udara tuh bikin nyesek lah gitu Yes, yes. istilahnya. Terus kita lanjut ke makanan biasanya. Gimana kalau ada tahu makanan? Waduh, makanan di Thailand banyak yang dirindukan sih. Iya ya. Iya. Kayak enak ya. Favorit kamu apa? Banyak nih Kak, nih nggak dari satu nih favoritnya. Tom Yam Kung itu pasti nomor satu. Itu paling personal suka sih. Itu Tom Yam Kung satu, baru Pad Thai, coconut rice, mango sticky rice, sorry. Mango sticky rice, baru matsaman curry. Itu ada matsaman curry yang paling harus suka. Itu ada di mall, apa namanya? Palladium. Sebelah Central World. Pratunam. Ini Platinum bukan? Platinum. Orang kalau taksi, orang ingat kemarin taksi bilang Pratunam kan. Iya. Itu jalan ke daerahnya. Iya, jadi di food court itu ada makanan matsaman curry itu, enak banget. Itu kayak setiap Sabtu tuh biasanya ke situ, ke food court makan itu, cuma demi datangi food court itu aja. Ya ampun, lucu banget. Iya. Terus lanjut ini, sekarang orang-orang yang gimana tuh orang-orang Thailand? Orang-orang Thailand baik-baik sih, ramah orangnya, friendly. Baru gimana ya? Pertama kali orang nyampe di Thailand tuh ya, kayak dengar cara mereka ngomong gitu, itu orang kayak masih bingung gitu, masih kayak betul-betul dalam hati tuh kayak, oh ini nggak mungkin dipelajari, nggak bisa dipelajari gitu ya. Baru sampai di sekolah tuh, wah ada pelajaran Thailand juga ternyata gitu kan. Akhirnya kayak misalnya entah kapan habis itu ngerti gitu ya, langsung kayak coba deh di luar sekolah, coba dipraktekkan, wah akhirnya gini, ternyata gini caranya, udah enak gitu rasanya, udah aman gitu. Jadi yang paling shock sampai di Bangkok itu cuman bahasa ya. Karena orang tuh kan apa ya, banyak juga bilang kalau orang Thailand tuh kan kayak susah ngerti Inggris ya kalau nggak salah. Pertama kali tuh nyampe ke Thailand tuh kayak ngomong Inggris tuh orang tuh kayak nggak ngerti gitu, kayak susah, jadi tunjuk peta misalnya ke sini gitu, orang tuh baru ngerti gitu. Siap, makasih banyak loh. Terus by the way, aku pengen nanya, kamu sempat les gitu nggak di Thailand? Di les di Thailand? Hampir, tapi nggak pernah ikut les sih, hampir. Ada kemarin pas waktu itu pengen ikut les English di British Council kalau nggak salah tempatnya. Di belakang Terminal 21 kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah. Itu Terminal 21 bukannya jauh? Ini yang di belakang Siam nggak sih jatuhnya? Siam. Aku lupa sih. Orang sih ingatnya Terminal 21 belakangnya. Kayaknya sih, nggak tahu juga, lupa. Pokoknya ada British Council di situ, hampir daftar untuk les di situ sih. Di situ mengingat nggak usah lah, mendingan belajar di sekolah aja. Ya udah belajar di sekolah aja dah gitu. Tapi kalau kamu hangout bisa kemana selain ke yang tempat makan yang kamu suka itu? Waduh. Hangout seringnya tuh ke ini sih, Siam Paragon ya. Itu sama kawan-kawan juga tuh, masih ingat banget tuh. Biasanya Aurel sama orang tua biasanya setiap Sabtu malam itu kayak family night time itu kami main bowling gitu. Di mana tuh? Baru tahu. Ada di atas bukan sih, di atas yang deket bioskop. Iya benar. Di situ juga, tapi kami lebih seringnya tuh di Mall Mabungkrong biasanya enggak? MBK ya. Lucu banget, kamu lengkap banget. MBK di mana aja kalau MBK?
MBK itu di lantai paling atas ya, paling atas tuh dekat Oh. bioskop juga, dekat Oh, tempat kayak tempat main gitu, arcade game gitu, itu sebelahnya ada tempat bowling kan. Jadi situlah setiap Sabtu malam biasanya main gitu. Jaga ya bowling ya, keren. Ini dilatih Nice. sama ayah sih sering. Kalau aku tahu kamu nggak ngajak aku. Pengen banget nyoba yang di Siam itu tuh. Siap. Cuma Masih ada kayak nih kartu membernya. wow. Ada di dompet tuh di bawah. I see. Tapi maksudnya berarti di Indo pun masih lanjut ini bowling atau enggak? Atau emang waktu di iya masih lanjut. wow, ikut kompetisi nggak? Kompetisi di sini nggak ada dikabarin sih ya, tapi kalau misalnya untuk main for fun masih ngikut lah gitu. Keren. Aku mau dong diajarin ya. Boleh Kak. Asik satu saat lah, kapan-kapan. Suatu saat, Kan Kak, bonus tenang. ya. Kapan kita ketemu? Iya. I see, keren banget. Mm-mm. Nah, terus kalau boleh tahu juga, kalau boleh tahu, ada nggak yang kamu ingat waktu zaman-zaman SIB tentang Lulu Lala? Sebetulnya seringnya itu paling ingat dari Kak Lulu dan Kak Lala tuh ya pas waktu main basket. Iya benar. Biasanya kan Istirahat setiap kan ya? iya setiap istirahat, setiap pulang sekolah, pokoknya di mana ada break time di situ langsung ke lapangan basket main dah. Baru pertama kali kenalan sama Kak Lulu Kak Lala itu nyampe di sekolah tuh gini, kan masih gini ya orangnya, masih ke atas gini begitu. Masih ini tinggi kali kakak ini gitu. Habis itu main basket dah, main sama Kak Lala Kak Lulu. Orel ingat juga loh itu pas waktu di lapangan basket ada pas waktu Orel mau nembak bolanya, Orel tuh jatuh dibentur. Kak Lala tuh Kak Lulu lupa, belum bisa bedakan tuh yang mana. Nggak ingat kalau itu jatuh-jatuhan. Itu masih ingat. Iya nggak apa-apa, masih ingat tuh itu lucu sih kejadian sebetulnya. Itu tuh paling ingat itu. Wow. Kalau aku sih dulu ya karena kita emang selain basket aku cuma dari jauh kayak kamu manis banget sih mukanya emang dari dulu. Nggak berubah ya tapi segini mah. Banyak orang bilang gitu sih Kak, memang iya. Lucu. I see. Tapi kamu yang paling kangen dari Bangkok apakah SIB-nya atau apanya? Kawan-kawannya itu yang pertama sih paling dirindukan sih. Kawan-kawannya gini, abis itu di sana tuh ya, misalnya kita kakak kelas, adik kelas, sama misalnya seangkatan gitu tuh seperti nggak kenal umur gitu, semuanya friendly, family friendly gitu ya. Kayak kompak, semua itu kompak gitu, sama semuanya dilakukan sama-sama, misalnya jalan ke sini, jalan ke sana gitu kan. Nah, baru dari misalnya kalau dari Bangkoknya tuh yang paling dirindukan tuh, songkran. Pada kangen songkran ya. Itu songkran sama teman-teman tuh seru banget. Itu kamu main di mana? Di depan Central World sih Kak. Kemarin tuh sama teman-teman nggak salah, itu masih ingat banget tuh sama teman-teman seangkatan sama adik kelas tuh rame-ramean ngerjain orang. Ngerjain orang, kira kamu yang main. I see. Sekolah batas selama pandemi ini kegiatan kamu selain perkuliahan apa aja? Selama pandemi ini sih selain kuliah lebih fokus itu buat musik. Oh oke, beneran itu ya? Mengikuti hobi sih. Apa sih? Kenapa Kak? Musiknya seperti apa kalau boleh tahu? Tuh Aurel buat musik itu lebih spesifiknya genrenya ke elektronik ya, electronic dance music. Oke. Mulai suka dari kapan? Suka denger lagu IDM itu dari SMP, ya dari SMP. Tapi cara membuat lagunya itu mulai tertarik pas waktu SMA kelas 1. SMA kelas 1 itu udah mulai tertarik cara buat lagu IDM itu gimana gitu. Terakhir order pelajari sampai sekarang gitu. I see, keren. Sukses selalu lah, have fun. Iya Kak. Masya Allah. Makasih banyak loh atas sharingnya. Iya Kak, sama-sama. Sukses kuliahnya pokoknya. Semangat terus, nggak boleh stres-stres. Iya Kak. Itu salah satu tantangan yang harus dihadapi sih, stresnya. Biasanya kalau programming itu stres karena kayak ini kok code-nya nggak dapet gitu kan, nggak benar-benar ya itu kan. Jalan-jalan gitu programnya. Iya, itu salah satu tantangan yang memang harus dihadapi ya, itu satu code aja bisa kayak error semua gitu, walaupun satu ada yang salah semuanya nggak jalan. Betul sekali. Tapi bagus kalau misalnya lagi stres banget kan mumet kayak bikin musik itu kan menurut aku udah bagus banget kalau ada peralihan gitu kan. I see. Terus aku ke pertanyaan terakhir.
Kalau boleh tahu ke depannya kamu seperti apa, rencana dan harapan? Semoga inilah Ya. pas waktu siap lulus ya insya Allah pengen langsung kerja gitu ya, langsung kerja, bisa nafkahi diri sendiri, nggak perlu bantuan dari siapa-siapa lainnya. Habis itu rencana personal insya Allah pengen lanjut pendidikan S2 ya, insya Allah pengen. Tapi nggak di Indonesia gitu, pengennya nyoba di luar negeri gitu, pengen lepas gitu ya. Kalau di sini kan masih kayak masih ini ya, masih apa namanya, masih di wilayah-wilayah yang masih di take care gitu istilahnya. Kalau di sana kan harus mencoba mandiri gitu ya. Nah, itu salah satu yang pengen harus coba juga gitu. Siap, selalu semoga Allah mudahkan semuanya. Ya, amin. Terus aku terima kasih banyak atas waktunya sekali lagi. Semoga kedepannya kita bisa keep in touch terus. Aku suatu saat diajakin main bowling, diajarin. Anaknya masih kekeh. Kakak masih main tenis lagi nggak? Tenis. Aku masih lanjut masih tenis. main tenis kan? Lu ingat juga tuh kakak sering biasa main tenis gitu di lapangan tenis. Kau pernah nyoba nggak sih? Pernah, sering nyoba tuh. Iya, sering nyoba kemarin tuh. Biasanya kayak setiap minggu pagi main setiap minggu pagi biasanya sama orang tua main badminton atau enggak main tenis ya di sekolah setiap pagi tuh. Baru nanti kadang-kadang ada datang juga sama teman orang tua atau sama adik kelas tuh main bareng setiap minggu pagi gitu. Gitu lah. Sehat-sehat selalu juga. Di sana. Mohon maaf lahir batin dari Lala. Ya, sama juga kakak di sini. Oke, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama.